Kalian pengen earphone bisa gonta-ganti suara tapi budget cuma 1 juta ke bawah? Gua ada jawabannya. Ini dia, ND DD3. Halo bro, balik lagi bersama gue Johan. Dan sorry banget apabila kalau masih suara gue agak bergema atau misalkan masih agak berisik ya di luar ya. Karena gue udah tutup tapi masih aja kayak bergema gitu. Gue gak tahu kenapa. Dan kali ini gue pengen melakukan review mengenai earphone yang menurut gue ini murah banget. Malah ini di bawah 300.000 tapi bisa gonta-ganti suara loh. Dan ini sih menurut gue suaranya sih cukup oke ya. Dan juga desainnya yang menurut gue cakep banget. Yaitu adalah ND DD3. Ini tuh adalah salah satu earphone dari ND. Brand baru yang pertama kali gue kenal ya. Namanya ND. Dan dia ini tuh dari Cina tentunya. Dan yang gue suka adalah dia tuh bisa digonta-ganti menjadi 4 tuningan suara. Dimana tuh which is tuh ini bagus banget ya. Untuk kalian yang pengen punya satu earphone tapi bisa gonta-ganti suara dan gak usah beli lagi earphone lain. Kalau kalian bosan tinggal gonta-ganti aja suaranya sendiri di earphone ini. Dan apa aja sih isi boxnya? Langsung aja kita buka. Untuk tampilan boxnya itu dia hanya seperti ini saja. Dia ada kayak tampilan waifunya begitu, yang lagi megang gitar dan juga di sampingnya ini kayak tulisan doang biasa dan di kirinya juga cuma tulisan. Dan yang di belakangnya ini adalah tampilan mengenai produk parameternya ya. Dimana di sini tuh ada 4 model, yaitu ada dimana yang pertama itu namanya adalah powerful low frequencies, dan yang kedua itu namanya vibrant high frequencies, yang ketiga natural balance, dan yang keempat atau yang terakhir namanya adalah enhanced low frequencies. Dan langsung aja kita buka. Untuk dalamannya itu kita diberikan namanya buku petunjuk. Dan di buku petunjuknya ini gue sukanya adalah dia sudah memberikan cara bagaimana tuh kita merawat earphone kita si ND ini, dan juga mengenai penggunaannya, dimana disitu dijelasin kalau kalian tuh jangan menggunakan produk ini tuh dengan strong impact atau suara volume yang besar dan juga macam-macam ya. Dan yang paling gue suka di sini tuh dia penjelasannya cukup lengkap sih untuk memang penggunaan IM dan cara perawatannya. Jarang banget produk brand Cina yang memberikan informasi detailnya tuh seperti ini ya. Jadi menurut gue sih ini cukup oke sih bagi gue. Dan di dalam box saya lagi tentu kita mendapat namanya kabel. Ini kabel 3,5 mm dan ada mic-nya tentunya. Dan dia tentunya sudah dual pin di test cable, tapi di test kabelnya ini hanya 0,75 mm saja untuk dual pinnya, bukan 0,78 mm atau universal yang standar. Dan kita mendapat namanya pouch, dan yang uniknya lagi dalam pouch ini itu kita mendapat namanya adalah SIM ejector seperti ini. Dan selanjutnya adalah kita mendapat tentunya ear tipsnya seperti ini. Dan di sini earpiece ada dua warna ya, yaitu pertama warna yang clear dan yang kedua adalah warna yang black. Dan untuk yang warna clear ini tuh menurut gue tuh beda banget dengan yang warna yang black ya. Dia bore-nya itu beda. Dan kalau kalian bisa lihat di sini tuh warna yang hitam tuh bore-nya lebih besar ketimbang warna yang putih ini ya. Dan juga bahannya juga lebih enakan yang putih bagi gue, kayak lebih kokoh aja menurut gue begitu. Dan tentunya dalam box lagi kita mendapat namanya IM-nya sendiri ya, si ND DD3. Dan di sini gue mendapat yang warna biru, yang benar-benar cakep banget warna birunya seperti ini. Dan di atasnya itu ada kayak gambar art atau gambar yang gitar gitu ya, dan tulisan ND. Dan di sini dia tentunya seperti yang sudah bilang dual pin 0,75 mm. Dan yang gue suka di sini tuh untuk bagian ininya nih, nozzle-nya, untuk bagian ujungnya ini itu dia sudah menggunakan sejenis kayak bahan aluminium atau sejenisnya gitu. Jadi lebih bagus aja ketimbang yang bahannya plastik ya menurut gua. Dan juga di bagian sininya lagi, bodinya itu ada switch yang bisa digonta-ganti menjadi 4 model suara atau 4 tuningan suara yang sudah gua jelaskan sebelumnya. Di sini tulisan untuk mode switch-nya itu ada tulisan 1, 2, 3 on dan oke. Dan akan gue jelaskan mengenai satu persatu mengenai tuningan dari si ND DD3 ini ya.
langsung aja, let's go. Sebelumnya informasi saja kalau si Andy DT3 ini tuh dia menggunakan single dynamic driver, dimana menurut gue tuh sih cukup oke ya, karena mengingat harganya yang benar-benar di bawah 300.000 loh. Dan untuk harganya akan gue spill di akhir video ya, jadi tonton ini sampai habis. Sebelum membahas mengenai suara, gue akan membahas mengenai kabelnya sendiri ya, dimana kabelnya ini tuh memakai kayak silver coated atau silver plated gitu, dan dia memakai jack 3,5 mm dan ada mic-nya tentunya di sini. Jadi kalau kalian pengen rekaman suara atau pengen Zoom meeting ataupun Google Meeting segala macam, kalian tinggal pakai aja si kabel bawaan dari si Andy DT3 ini, dan tentunya di situ sudah ada earhook-nya yang menurut gue sih cukup oke ya. Dia itu pas banget di bagian kuping, dan menurut gue untuk kabelnya ini bisa gue apresiasi, dimana bisa gue kasih skor nilai mungkin 3/5 ya, karena gue mengingat harganya yang murah dan menurut gue ya cukup oke sih kalau bagi gue. Dan untuk packagingnya ini menurut gue bisa gue kasih skor mungkin 3 juga per 5, karena dengan range di bawah 300.000 kalian tuh bisa mendapatkan kelengkapannya menurut gue sih cukup oke ya untuk di range gitu. Dan untuk fittingnya ini juga menurut gue cukup suka, karena saat dipakai dia itu tidak bikin pegal ataupun bikin sakit kuping gitu. Dan untuk fittingnya menurut gue kalian tinggal cocokin aja ear tipsnya, dan ini sih universal banget ya, bisa masuk ke hampir semua kuping. Dan untuk kuping gue ini sih menurut gue cukup oke sih ya. Untuk di gue sih fittingnya cukup oke, dimana dia tidak terlalu lebar dan tidak terlalu kecil, jadi pas aja sih kalau di kuping gue. Dan untuk di kuping wanita menurut gue di sini agak lebih besar, dia agak lebih kegedean, apalagi kayak di kuping istri gue. Kalau kalian bisa lihat tuh di kuping istri gue memang agak lebih besar, padahal ini ear tipsnya sudah paling agak kecil loh. Dan ini sih menurut gue ya wajar ya, karena dia memakai ada switchnya. Ya jadi wajar lah, karena dia ada modulnya begitu ya, jadi di bagian housingnya. Untuk bagian fitting akan gue kasih skor 3/5, karena menurut gue ini rada universal. Jadi kalau kuping kalian kecil mungkin kurang cocok ya, tapi kalau kuping kalian sedang kayak gue mungkin cocok gitu. Tapi semua tergantung pemakaian kuping kalian pakai ear tips yang mana tentunya ya, oke? Dan untuk yang pertama akan gue jelaskan mengenai 4 model suara. Yang pertama adalah namanya Powerful Low Frequencies, dimana di sini tuh kalian tinggal naikin aja untuk yang angka nomor 1 ini ke atas, dan yang untuk yang nomor 2 dan 3 ini taruh di bawah ya dua-duanya. Dan untuk suara yang dihasilkan adalah dia tentunya warm. Untuk yang suara tuningan pertama ini gue kurang suka, dia tuningannya warm dengan staging yang sempit dan mid yang agak mundur, dan juga yang paling gue nggak suka adalah dia high-nya itu buntung banget dan agak butek aja di gua. Dan apalagi ya, dia itu kalau kena dub yang rada warm jadinya kayak numpuk gitu sih, jadi menurut gue kurang enak aja untuk didengarkan untuk bagian yang tuningan pertama ini. Tapi untuk kalian yang suka banget sama low yang deep, punchy, dan juga yang agak-agak butek, mungkin tuningan pertama ini cocok banget untuk kalian. Dan untuk low atau punchy deepnya ini tuh gue kasih skor 4/5 ya. Dan yang kedua adalah namanya Vibrant High Frequencies, dimana kalian itu tinggal naikin aja yang switch yang kedua, dan yang nomor 1 dan 3 nya ini turunin ke bawah dua-duanya ya. Hanya nomor 2 saja dinaikin ke atas. Dan untuk suaranya menurut gue yang kedua ini itu lebih open dan lebih lega dibandingkan suara yang pertama, tapi nggak lega-lega banget, jadi mungkin agak lebih lega. Dan untuk yang suara kedua ini menurut gue dia lebih agak open dan lega, walaupun dia masih termasuk yang agak-agak netral, warm gitu ya, bukan netral ya. Tapi menurut gue ini lebih oke dibandingkan dengan suara yang pertama atau tuningannya pertama, dimana stagingnya agak lebih lega dan lebih open sedikit, dan midnya sedikit jadi agak mundur, itu sedikit agak maju, tapi nggak pas di mid banget, tapi lebih better, midnya agak lebih maju dibandingkan dengan yang suara tuningannya pertama. Dan untuk detailnya menurut gue jadi cukup oke, agak terdengar nggak butek dibandingkan dengan yang suara pertama ya. Dan dia itu untuk low-nya agak sedikit berkurang, jadi mungkin akan gue kasih skor 3,7/5.
Dan untuk high-nya itu jadi sedikit agak lebih ada dibandingkan dengan yang suara pertama ya. Dan lanjut ke tuningan suara yang ketiga. Tuningan suara ketiga itu namanya adalah natural balance, dan kalau kalian pengen aktifkan atau nyalain ke mode ketiga ini itu kalian gampang banget. Tinggal naikin aja switch yang nomor 1, kedua ke atas, dan yang ketiganya ini turun ya. Suaranya ini menjadi agak lebih natural dibandingkan dengan suara yang pertama dan kedua, dan menurut gue jadi natural to warm ya. Dan yang paling gue suka di sini tuh mid-nya jadi pas, dan high-nya itu jadi sedikit agak lebih berisi, dan juga low-nya ini jadi lebih empuk gitu. Jadi mungkin skornya itu 3,5/5, dan stagingnya ini menurut gue jadi agak standar aja sih ya, jadi agak lega. Dan untuk semua sektor ini menurut gue jadi agak lebih maju dibandingkan dengan suara kedua ya. Dan menurut gue tuningan yang ketiga itu lebih cocok kebanyakan ke orang. Jadi mungkin kalau bisa dibilang ini lebih ke arah hampir all rounder untuk suara yang ketiga ini. Dan yang paling favorit gue adalah suara yang tuningan keempat, atau yang namanya adalah enhanced low frequencies. Dimana untuk aktifin itu gampang banget. Kalian tinggal turunin aja switch yang pertama dan yang kedua, dan naikin aja switch yang ketiga. Dan untuk suaranya itu menjadi lebih baik. Jadi kayak dia itu netral dengan sedikit agak warm jadinya, dan ini favorit gue banget ya. Dimana midnya ini jadi maju, yang awalnya tuh mundur, terus agak sedikit maju, pas di tengah, nah ini tuh jadi lebih maju gitu midnya di tuningan keempat ini. Dan untuk bagian staging itu jadi lebih lega dibandingkan dengan yang ketiga, dan menurut gue tuh low-nya tuh menjadi lebih lebar ya. Dan untuk low-nya itu mungkin akan gue kasih skor jadi 3/5. Dan untuk high-nya itu jadi lebih ada dan lebih berisi gitu. Dan detailnya itu jauh lebih baik dibandingkan dengan suara 1 dan kedua dan ketiga. Jadi menurut gue tuh untuk tuningan yang keempat ini tuh benar-benar cocok banget untuk kalian yang pengen main di audio tapi pengen suara yang netral, sedikit agak warm, dan benar-benar pengen nikmatin suara yang enjoy. Itu menurut gue tuh yang suara keempat ini cocok banget sumpah tuningan keempat ini. Jadi overall kalau kalian pengen punya earphone tapi tuh pengen bisa gonta-ganti suara, ini cocok banget sumpah. Kalian tuh gak usah gonta-ganti atau beli ear tips, kabel, ataupun ganti-ganti yang lain. Kalian tuh tinggal ganti aja switch yang ada di earphone ini. Dan menurut gue ini mantep banget ya. Dan menurut gue sih ini bagus banget, karena di bawah 300.000 udah dapat yang bisa digonta-ganti kayak gini ya. Dan ada sih pesaingnya, yaitu adalah Casetify, dan tapi menurut gue ini masih layak jadi petarung beratnya si Casetify ya. Dan untuk harga dari si ND DD3 ini tuh dihargai dengan harga Rp249.000 saja ya. Dan kalau kalian pengen beli, kalian bisa cek aja tokonya, namanya di Motik, dan memang hanya tokonya Motik saja menjual si ND DD3 ini. So itu aja mengenai review dari si earphone ND DD3 ini. Kalau kalian suka jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan see you next time. Bye bye. Love you. Anjir, nih gue kayak SMR ya kepake ginian ya. Tapi gimana biar suara gue gak terlalu bergema dan jadinya gak terlalu berisik. Jadi ya harus gue pakai beginian dan nunggu momentum biar kalau pas mobil lewat gue gak ngomong gitu loh. Gini banget nasibnya reviewer ya. Ya jadi curhat gue. Bye bye.